Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast UTM Talk, tempat kita berbagi cerita, wawasan, dan inspirasi seputar kehidupan kampus. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Rizky Rizkianto akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan untuk membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu strategi untuk mengatur waktu, menjaga keseimbangan antara kehidupan akademis dan kehidupan di luar kampus. Sebagai mahasiswa, tentu kita tahu kalau kita semua itu punya kesibukan, entah sibuk dengan tugasnya atau dengan kegiatan organisasi maupun ada juga yang kuliah sambil bekerja. Nah, untuk menjamin semua itu berjalan dengan lancar, tentunya kita harus bisa mengatur waktu atau time management dengan tepat. Nah, untuk membahas itu semua, saya nggak sendirian nih, karena hari ini kita kedatangan narasumber spesial, seorang alumni Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta yang berprestasi sekaligus aktif dalam berbagai kegiatan kampus maupun di luar kampus. Mari kita sambut Kak Azra Aneska. Oke, halo Rizky. Halo Kak Azra, selamat datang ya di podcast kami. Senang banget nih hari ini kita bisa ketemu sekaligus ngobrol bareng. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik, Rizky. Apa kabar? Alhamdulillah baik juga Kak. Oke, sebelumnya terima kasih buat sobat-sobat UTMJ dan teman-teman semua yang telah memberi aku kesempatan untuk berada di sini di podcast UTM Talk. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Azra Aneska. Biasa dipanggil Azra kalau di lingkungan kampus, tapi kalau di luar kampus biasa dipanggil Anes. Halo Kak Azra. Oh ya, perlu teman-teman tahu juga nih ya, kalau Kak Azra ini tuh alumni Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta, program studi akuntansi angkatan tahun 2020. Jadi kalau dihitung-hitung tuh baru banget lulus kemarin ya Kak? Iya, benar. Oh ya, berarti hitungannya masih fresh graduate nih. Kira-kira selama menjalani masa fresh graduate ini, kakak kesibukannya apa sih? Untuk kesibukan saat ini, alhamdulillah uh, saya sudah bekerja di salah satu perusahaan sebagai finance. Selain itu, saya juga meluangkan waktu untuk aktif di berbagai organisasi. Itu salah satunya di DPP IPSA dan juga di tahun ini juga pernah mengikuti yang namanya Sang-Sang Mentor yang diadakan oleh Sang-Sang Univ Indonesia. Nah, gimana teman-teman? Pasti sangat menarik nih ya kalau Kak Azra ini bisa berbagi pengalaman mengenai tips dan strategi untuk mengatur waktu di tengah kesibukan yang luar biasa ini. Oke, langsung kita mulai aja ya Kak. Jadi seperti yang kita tahu, kalau mengatur waktu itu adalah hal yang sangat penting ya. Tapi kadang nggak semua orang tuh bisa mengatur waktu dengan tepat. Kalau dari Kak Azhar sendiri nih, kira-kira kenapa sih mengatur waktu tuh jadi suatu hal yang penting? Oke, menurut aku sih sebagai mahasiswa kita dihadapkan dalam berbagai tanggung jawab seperti hal akademik maupun non akademik lainnya. Menurut aku manajemen waktu itu adalah seni mengontrol, seni merencanakan dan serta mencapai tujuan yang efektif tanpa kehilangan keseimbangan hidup. Jadi jika kita tidak mengelola waktu dengan baik, kita akan bisa merasakan kewalahan, bahkan bisa berdampak pada kesehatan mental kita. Jadi dengan kita manajemen waktu yang baik, kita bisa mencapai tujuan yang lebih efektif gitu. Nah, bener banget ya apa yang dibilang sama Kak Azra nih. Apalagi kalau misal jadwal kita udah mulai padat nih. Tapi menurut Kak Azra nih ya, semasa Kak Azra aktif untuk berkuliah, itu gimana sih cara Kak Azra membagi waktu antara untuk kuliah, terus antara untuk organisasi dan untuk diri sendiri? Mungkin bisa sedikit dijelaskan nggak? Oke, untuk cara memprioritaskan antara tugas kuliah, organisasi, bahkan untuk diri sendiri, biasanya aku kuncinya adalah menentukan prioritas dari tugas hal tersebut. Nah, biasanya saya membuat daftar tugas berdasarkan urgensi dan dampaknya.
Dan itu biasanya itu menggunakan metode high sound metric. Ya mungkin itulah ya, mungkin teman-teman pada tahu yang dimana kita bisa membedakan mana pekerjaan yang harus kita kerjakan dan mana yang harus bisa ditunda, bahkan pekerjaan mana yang bisa didelegasikan. Selain itu, saya juga bisa menyisihkan waktu untuk diri aku sendiri agar tetap produktif. Nah, itu komplit banget ya solusi yang diberikan sama Kak Azra ini. Nah, tapi berbicara soal strategi nih ya Kak. Kakak nih pasti punya cara tersendiri nih yang menurut Kakak tuh benar-benar efektif untuk mengelola waktu di tengah kesibukan. Nah, bisa diceritakan mungkin Kak strategi yang menurut Kakak tuh benar-benar efektif digunakan untuk menjaga semuanya agar tetap seimbang. Oke, untuk strategi yang biasa aku gunakan yaitu yang pertama membuat jadwal harian dan mingguan, yang dimana kalau kita membuat jadwal harian itu biasanya kita akan tahu apa yang akan kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan gitu. Untuk step yang kedua itu biasanya aku menggunakan teknik Pomodoro. Nah, teknik Pomodoro mungkin teman-teman udah pada tahu ya apa itu teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro itu teknik yang dimana kita akan lebih fokus dalam bekerja, karena di sana kita akan menyisihkan waktu, ibaratnya kayak 25 menit untuk buat bekerja dan diikuti dalam istirahat 5 menit gitu. Wah, wah keren banget ya Kak. Tapi kalau ngomong-ngomong soal keseimbangan ya Kak, gimana sih cara mengatur waktu agar waktu untuk refreshing dengan waktu untuk bekerja atau belajar tuh jadi seimbang? Mungkin bisa dijelaskan Kak. Ya, kalau untuk menjaga keseimbangan, aku biasanya selalu menyisihkan waktu buat uh, keluarga, teman, dan hal lainnya. Seperti hal yang tadi, kita harus membuat jadwal harian gitu kan. Jadi kalau misalkan kita membuat jadwal harian, jadi kita akan tahu apa yang uh, pekerjaan apa yang harus dilakukan dan pekerjaan di hari apa yang bisa, dan di hari apa khusus buat refreshing gitu. Saya juga selalu berusaha untuk tidak membawa pekerjaan pada saat bersama keluarga, teman, ataupun hal lainnya. Wah, keren banget nih ya. Rasanya nggak mudah loh kita mengatur waktu antara untuk bersosialisasi atau refreshing dengan waktu untuk kita bekerja. Tapi Kak Azhar tadi sempat menyinggung nih tentang tidak membawa pekerjaan saat kita sedang refreshing atau bersosialisasi dengan keluarga maupun teman. Itu menarik banget sih. Cuman kalau menurut saya itu agak susah ya. Karena emang nggak semua orang bisa meninggalkan pekerjaannya. Ada tips nggak sih Kak supaya kita tuh benar-benar bisa fokus untuk menikmati waktu liburan ataupun bersosialisasi dengan keluarga maupun teman kita? Tipsnya sih aku juga masih proses belajar ya. Jadi menurut aku kuncinya adalah disiplin waktu. Uh, Orang yang disiplin menurut aku itu lebih ke berpegang pada jadwal yang telah dia bikin sebelumnya. Jadi apabila dia sudah membuat jadwal hal tersebut, dia tidak akan bisa ke distract hal-hal lainnya. Wah, tipsnya praktis banget nih ya. Bisa langsung dipraktekkan nih sama teman-teman semuanya. Karena kadang tuh kita waktu kita berkumpul dengan teman atau keluarga, itu tuh kita terlalu fokus dengan yang namanya handphone atau pekerjaan kita. Nah, ada kalanya lah kita tuh perlu menyisihkan waktu untuk mereka-mereka ini. Karena kan nggak selamanya kita terus-terusan bekerja ya. Terus lanjut ya. Kita kan sudah banyak nih membahas mengenai caranya mengatur waktu atau memanajemen waktu dengan baik. Mungkin balik lagi ke topik awal tadi Kak, tentang mengenai Kak Azra dulu ini pernah ikut program pertukaran mahasiswa ya Kak? Iya benar.
Alhamdulillah aku pada tahun 2022 itu lulus di salah satu program kampus Merdeka, yaitu program pertukaran mahasiswa ke Universitas Halu Oleo di Kendari, Sulawesi Tenggara. Itu menurut aku adalah suatu pengalaman yang paling berharga sih selama perkuliahan di UTMJ. Wah, keren banget nih. Teman-teman pastinya pada penasaran kan? Mungkin bisa diceritakan Kak mengenai gimana sih proses Kakak tuh bisa diterima gitu di program pertukaran mahasiswa ini. Kayak untuk prosesnya sih kita buat teman-teman yang ingin daftar program pertukaran mahasiswa itu lebih fokus ke IPK sih kalau menurut aku, karena di dalam program di dalam program pertukaran mahasiswa ini beda halnya dengan MSIB, karena kalau di dalam MSIB itu kita ada tes wawancara, CV, atau hal lainnya. Tapi kalau dalam program pertukaran mahasiswa ini dia lebih melibatkan IPK gitu. Uh, jadi teman-teman harus mempertahankan IPK-nya gitu loh. Hmm. Tapi nih ya Kak, selama Kakak menjalani program itu, Kakak mengalami ada tantangan gitu ya Kak? Kalau ditanya untuk tantangan itu pasti ada ya, seperti beradaptasi dengan lingkungan baru dan budaya yang berbeda dengan yang biasanya. Jadi kuncinya menurut aku adalah kita harus terus kuncinya adalah kalau menurut aku kita harus terbuka, terus harus belajar dan jangan takut untuk selalu bertanya. Gimana nih teman-teman? Pastinya pada tertarik kan setelah mendengarkan cerita dari Kak Azra tadi. Semoga teman-teman senantiasa untuk mengikuti prestasi yang telah dicapai ya oleh Kak Azra, bahkan bisa melampaui. Mungkin ini terakhir ya Kak Azra. Dari Kak Azra, ada nggak sih Kak tips buat mahasiswa yang mungkin saat ini lagi struggling nih untuk mengatur waktunya mereka gitu? Oke, kalau untuk tips dari aku sih, yang pertama itu kenali gaya belajar kalian. Kalian itu lebih sukanya atau lebih menurut kalian fokusnya belajar di pagi hari atau di siang hari apa di malam hari gitu. Yang kedua menurut aku yaitu jangan takut bilang tidak. Karena kalau semisal kita takut untuk bilang tidak kepada orang lain, tentu uh, kita akan selalu menerima kerjaan apapun itu, sedangkan kerjaan yang sebelumnya belum kita selesai gitu loh. Jadi buat teman-teman jangan takut untuk bilang tidak. Yang ketiga, yang ketiga yaitu hindari multitasking. Banyak orang bilang kalau orang yang multitasking adalah orang yang keren. Tapi menurut aku orang yang multitasking itu malah bikin pekerjaan lebih lama dan gak maksimal. Jadi kalau dalam bekerja hindari yang namanya multitasking. Dan yang terakhir menurut aku yaitu jangan lupa untuk selalu evaluasi. Karena dengan kita evaluasi secara teratur, kita akan tahu apa yang harus kita perbaiki dan apa yang mesti kita akan kerjakan buat kedepannya. Sebagaimana sebagaimana yang sering kita dengar, yaitu pengalaman adalah guru terbesar buat kita semua. Gimana teman-teman? Tips yang sangat bermanfaat ya teman-teman. Buat kalian yang nonton, jangan lupa untuk mencatatnya. Bahkan akan lebih bagus apabila langsung untuk dipraktekkan. Gimana teman-teman? Buat podcast hari ini pastinya sangat menarik ya. Terima kasih banyak ya buat Kak Azra yang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman serta wawasannya. Nah, hari ini kita udah belajar banyak nih, mulai dari meluangkan waktu, terus menjaga keseimbangan antara akademik dan kehidupan di luar kampus, dan banyak deh pokoknya lainnya. Strategi yang disampaikan oleh Kak Azra ini benar-benar sangat relevan dan mudah untuk diaplikasikan bagi sobat semuanya. Terima kasih kembali buat Rizky. Saya merasa senang bisa berbagi di podcast hari ini.
Harapan saya semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memotivasi dan bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa lainnya. Ingat selalu ada jalan untuk menyeimbangkan semuanya, asalkan kita terus mau mencoba dan terus belajar. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan tubuh dan pikiran kita, karena istirahat itu penting dan kesehatan mental itu nggak kalah penting. Setuju banget ya teman-teman. Terkadang tuh kita terlalu fokus dengan pencapaian sampai lupa bahwa istirahat dan kebahagiaan juga merupakan bagian dari perjalanan. Baik teman-teman, mungkin cuma itu aja yang bisa kita obrolin hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Goodbye everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.